Pernah gak sih ibu bapak guru kesulitan ketika menyusun modul ajar? Sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Apalagi perubahan kurikulum yang begitu cepat. Terlebih bagi guru madrasah, harus memadukan pendekatan mendalam dengan insersi kurikulum cinta. Semua kerumitan itu tidak akan terjadi lagi kalau kita sebagai guru tahu caranya. Dalam video ini akan kita bahas cara mudah membuat modul ajar menggunakan Prom AI. Jangan di skip, tonton sampai tuntas. Mari kita mulai. Ibu bapak guru, sebagaimana kita ketahui perkembangan teknologi saat ini sudah berkembang pesat. Di antaranya adanya kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan, terutama dalam pengembangan materi pembelajaran. AI memungkinkan guru untuk menyusun modul ajar yang lebih efektif dan efisien. AI yang bisa kita gunakan seperti ChatGPT, Google AI, Canva AI, Quizlet, Gemini, dan masih banyak lagi. AI memberikan potensi yang besar untuk mengubah cara kita membuat berbagai tugas administratif yang selama ini memakan waktu, seperti membuat modul ajar, penilaian, kisi-kisi, pembuatan soal ujian, atau pengelolaan jadwal. Dengan demikian, guru dapat lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa dan peningkatan kualitas pembelajaran. Pertanyaannya, bagaimana cara membuat Prom AI yang tepat untuk membuat modul ajar? Jadi secara dasarnya kalau kita mau membuat prompt di AI, kita harus mengerti 3 hal ini. Yang pertama role, yang kedua task, yang ketiga output. Pertama role. Role itu apa sih? Role itu peran yang kita berikan kepada ChatGPT. Artinya kita ini menjadikan ChatGPT sebagai apa? Yang lebih baik kita sebagai user menjadikan ChatGPT sebagai asisten dalam mempermudah menyelesaikan pekerjaan kita. Kedua, task. Task adalah tugas yang kita berikan kepada ChatGPT. Apakah membuat lagu, membuat soal, membuat kisi-kisi, atau membuat modul ajar. Dan yang ketiga, output, yaitu hasil yang kita inginkan dari ChatGPT. Kira-kira kita mau buat apa dari tugas yang kita berikan kepada ChatGPT? Seperti kita mau membuat soal, atau kita mau membuat kisi-kisi, atau kita mau membuat modul ajar dengan kata-kata yang edukatif, tersusun, dan rapi. Tidak berlama-lama, langsung saja kita praktik. Langsung saja kita praktik, Ibu Bapak. Pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin membuat prompt di AI, dalam hal ini adalah ChatGPT, yang perlu kita perhatikan yaitu rumus RTO, yaitu role, task, dan output. Role kita mau jadikan seperti apa ChatGPT ini dengan instruksi yang kita berikan di dalam ChatGPT, yaitu sebagai seorang guru pendidikan
Pancasila. Ini mohon maaf karena saya guru pendidikan Pancasila, jadi nanti ibu bapak dipersilakan untuk menyesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Di kelas 8 MTS yang akan mengajarkan pelajaran pendidikan Pancasila dengan topik Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini adalah kalimat rule-nya. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kalimat tasnya, yaitu tugas yang kita berikan kepada ChatGPT. Bagaimana kalimatnya? Yaitu dengan kita masukkan kalimat buatlah modul ajar untuk 1 kali pertemuan sebanyak 3 kali 40 menit yang membahas tentang Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini adalah kalimat tasnya. Dan yang terakhir kalimat outputnya, yaitu hasil yang kita inginkan dari ChatGPT. Bagaimana kita memberikan instruksinya, yaitu dengan kalimat buatlah modul ajar ini dilengkapi dengan pendekatan mendalam atau deep learning dan insersi kurikulum cinta disertai instrumen penilaian diagnostik sikap dan formatif. Nah, sudah selesai. Ini adalah kalimat outputnya. Kalau sudah ada rule-nya, tasnya, dan juga outputnya, selanjutnya coba kita lihat hasil dari buatan AI. Nah, seperti ini ibu bapak, langsung muncul modul ajar yang sudah kita instruksikan kepada AI. Sudah sangat lengkap, tinggal bagi kita adalah untuk meng-cross check kembali data-data yang diberikan dari ChatGPT ini. Jadi sangat memudahkan kita dalam menyusun modul ajar, sehingga kita tidak butuh waktu lama dalam penyusunan modul ajar. Ditambahkan pendekatan deep learning dan juga insersi kurikulum cinta. Jadi semakin detail prompt yang kita buat akan semakin membuat ChatGPT mengetahui kira-kira maunya kita apa. Makanya ChatGPT bisa kita gunakan sebagai asisten. Ingat ya, ibu bapak, sebagai asisten, bukan sebagai sumber. Artinya, kalau kita sebagai guru benar-benar mau mengoptimalkan ChatGPT atau AI lainnya untuk membantu kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah mendesain atau membuat prompt sedetail mungkin sehingga ChatGPT bisa mengenerate yang kita mau. Yang kedua, ketelitian ibu bapak sangat penting untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang disampaikan.
Prinsipnya, ibu bapak harus kritis dan selektif. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman guru yang lain. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, agar mendapat info terbaru dari channel ini. Semoga video ini membantu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.